Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai pentosa fosfat P2 atau yang lebih sering juga disebut dengan heksa monofosfatsan. Nah, jalur pentosa fosfat P2 ini jalur pentosa fosfat ini merupakan jalur alternatif dari glikolisis dan juga digunakan untuk memproduksi NADPH dan juga mensintesis beberapa senyawa pentosa fosfat. Jadi mungkin di sini kita ini kan ya. Nah, jalur pentosa fosfat ini yang pertama itu tujuannya adalah pembentukan nikotinamid adenin di nukleotida fosfat, atau kita singkat dengan NADPH. Nah, kemudian yang kedua yang akan dibentuk dari jalur pentosa fosfat ini, ada 3 pentosa fosfat yang akan dibentuk. Yang pertama itu adalah ribulosa 5-fosfat, kemudian silulosa 5-fosfat, dan yang terakhir ini yang terpenting adalah ribosa 5-fosfat. Nah, sekarang apa sih pentingnya kita berpikir mengenai NADPH ini? Nah, NADPH ini sebetulnya suatu substance yang sangat penting karena dia itu merupakan reducing agent. Dia itu adalah reducing agent atau agen produksi. Kemudian dia juga dibutuhkan untuk sintesis asam lemak, kemudian sintesis kolesterol, kemudian dia juga dibutuhkan untuk sintesis nukleotida, dan juga dia dibutuhkan untuk sintesis neurotransmitter. Ini di otak ya, neurotransmitter di otak. Nah, kemudian NADPH ini juga bermanfaat untuk pada reaksi radikal bebas. Jadi reaksi radikal bebas itu sangat peran dari NADPH ini sangat penting sekali, radikal bebas, di mana NADPH ini nanti akan membantu enzim yang berperan dalam reaksi antioksidan. Jadi dia sangat berperan sekali karena sifat reducing agentnya inilah nanti dia akan bermanfaat pada proses reaksi ini. Nah, untuk 3 buah dari senyawa pentosa fosfat ini, yang paling penting yang kita ingin bahas itu adalah, yang ingin kita tekankan itu adalah ribosa 5-fosfat ini. Ribosa 5-fosfat ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, dia sebagai backbone dari
senyawa DNA. Jadi untuk sintesis DNA, kemudian RNA, kemudian ATP yang kita tahu sama ininya ya, backbone-nya, kemudian NAD+, kemudian FAD, kemudian ada asetil-CoA, asetil koenzim A. Nah, ini semuanya ini nih butuh ribosa 5-fosfat. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa reaksi dari pentosa fosfat P2 ini sangat penting sekali. Nah, kita tahu bahwa di awal-awal glukosa ini akan ketika kita pertama kali metabolisme itu ada enzim heksokinase atau glukokinase, di mana di sini membutuhkan ATP, kemudian ini akan terbentuklah ADP di sini. Nah, proses ini di jalur glikolisis. Nah, ini kalau misalnya glukosa fosfat P2-nya ya, jadi maksudnya glukosa ini kalau sudah bereaksi, sudah dikonversi oleh enzim heksokinase atau glukokinase membentuk glukosa 6-fosfat, jika tubuh kita membutuhkan energi, maka glukosa 6-fosfat ini akan dikonversi dan masuk ke dalam jalur glikolisis. Oke, ini akan masuk ke dalam jalur glikolisis. Sehingga nanti ujung akhirnya di sini akan terbentuk pirufat. Oke, ini adalah jalur glikolisis. Nah, jalur glikolisis ini, ingat jalur glikolisis ini terjadi pada saat kita membutuhkan energi. Nah, kalau kita butuh energi, maka glukosa 6-fosfat ini masuk ke dalam jalur glikolisis. Sedangkan ketika kita butuh NADPH, atau kita butuh ribosa 5-fosfat, ya kita tahu ya NADPH butuh untuk reaksi ini atau ribosa 5-fosfat butuh untuk reaksi-reaksi sintetis yang sudah kita jelaskan tadi. Andaikan tubuh kita butuh NADPH sedangkan kita punya energi yang cukup banyak, kemudian atau kita butuh ribosa 5-fosfat dengan catatan bahwa kita memiliki energi ya di dalam tubuh kita, maka glukosa 6-fosfat ini akan masuk ke dalam jalur pentosa fosfat P2. Jadi ingat, glukosa 6-fosfat ini bisa masuk ke dalam jalur pentosa fosfat P2 ini yang ke bawah ini. Dari sini ke bawah ini adalah jalur pentosa fosfat P2. Ini hanya terjadi jika energi kita cukup, kemudian tubuh kita butuh NADPH atau tubuh kita butuh ribosa 5-fosfat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terjadi beberapa tahap reaksi di mana glukosa 6-fosfat ini nanti akan membentuk NADPH. Jadi di sini kita butuh glukosa 6-fosfat dehidrogenase, kemudian dihasilkanlah NADPH. Nah, ini dia hasil reaksinya, ada NADPH. Kemudian di tahap ketiga juga kita menghasilkan NADPH.
DPH. Nah, ini adalah C6. Ini adalah C6. Beberapa tahap reaksi ini nanti dia akan mengeluarkan CO2. Secara otomatis ini tinggal C5 lagi. Nah, di sini sebetulnya sudah di bagian kanan ini sudah disebutkan juga bahwa untuk reaksi glukosa 6 fosfat ini kita butuh 3 molekul glukosa 6 fosfat. Kenapa? Karena nanti ketiga molekul ini di ribulusa 5 fosfat ini nanti dia akan kita pecah. Nah, satu molekul ribulosa 5 fosfat akan dikonversi menjadi ribosa 5 fosfat. Sedangkan dua molekulnya lagi akan dikonversi atau akan membentuk silulosa 5 fosfat. Oke, jadi ini satu molekul, ini dua molekul. Nih kita tahu bahwa ini C5, ini C5. Nah, kemudian jika tubuh kita butuh ribosa 5 fosfat, tadi kita ingat ya, jika energi kita cukup, kemudian kita butuh NADPH dalam jumlah yang banyak, maka nanti dia akan jalur dari glikolisis itu akan berpaling atau berpindah ke jalur pentosa fosfat P2. Nah, di sini kita sudah sepakat ya. Nah, sekarang ketika sudah terbentuk ribosa 5 fosfat, nah ada lagi persyaratannya. Andaikan tubuh kita butuh mensintesis DNA, RNA, atau ATP, atau NAD+, atau FAD, atau asetil-CoA dalam jumlah yang banyak, maka ketiga-tiga molekul ribosa 5 fosfat akan membentuk ribosa 5 fosfat. Jadi ini nggak terbentuk nih. Andaikan nanti kita butuh untuk sintesis reaksi ini. Nah, kalau seandainya iya, nanti ini nggak akan terbentuk. Nah, di sini nanti akan ada satu jalur lagi. Ini jalur sintesis nukleotida. Nanti hasilnya pastinya nukleotida ya, nukleotida. Ingat, jika tubuh kita membutuhkan nukleotida dalam jumlah yang banyak, maka ketiga-tiga molekul ribosa 5 fosfat ini akan membentuk ribosa 5 fosfat. Tapi kalau jalurnya hanya normal saja, maka dua molekulnya akan membentuk silulosa 5 fosfat dan satu molekulnya membentuk ribosa 5 fosfat. Yang kemudian nanti satu molekul silulosa ini nanti akan bereaksi dengan ribosa 5 fosfat akan membentuk nanti pseudoheptulosa 7 fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat. Jadi ini di sini C7, ingat karena ini dia C5, kemudian kalau kita jumlahkan berarti 10 ya. Ini nih C7, ini C3. Kemudian melalui tahap reaksi, kemudian ini dia akan terbentuk C4, ini C6. Nah, ini eritrosa 4 fosfat. Kemudian juga fruktosa 6 fosfat. Nah, kemudian satu molekul yang tersisa di sini tadi, itu akan bereaksi dengan eritrosa 4 fosfat ini, membentuk nanti ini C3, gliseraldehid 3 fosfat, dan juga ini C6, fruktosa 6 fosfat. Ini C-nya 5 ditambah ini C-nya 4, 5 tambah 4, 9. Nah, 3 tambah 6, 9. Nah, pas kan ya? Ini ada 12, kemudian di sini ada 3 menjadi 15. Oke.
ditambah di sini ini ada 12 tambah ini 15 ditambah di sini CO3-nya keluar 3, 15, 18. Oke, jadi 18. Sekarang C-nya udah cukup ya, 18 karena di sini 6C kali 3 molekul. Ini 3 molekul. 18 ya, udah berarti C-nya sudah cukup ya. Nah, jadi mungkin yang perlu kita ingat adalah, oh ya, ada satu lagi yang tertinggal. Dalam reaksi pentosa fosfat P2 ini ada 2 tahap reaksi. Yang pertama itu adalah oxidative stage atau tahap oksidasi. Ini pada saat penghasilan NADPH ini kita sebut sebagai oxidative stage karena memang dia reaksi oksidasi yang terbentuk. Kemudian setelah itu dari ribosa 5 fosfat ini kita sebut sebagai non-oxidative stage. Jadi dari ujung sini ya, dari ribosa 5 fosfat dari sini. Sampai nanti membentuk ketiga ini 2C6 kita ditambah C3 kita. Nah, ini adalah non-oxidative stage. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama yaitu pentosa fosfat P2 ini akan terjadi jika tubuh kita memiliki energi atau memiliki energi dan jumlah NADPH-nya dalam konsentrasi yang rendah. Artinya tubuh kita butuh NADPH. Kemudian dia akan terbentuk sintesis nukleotida. Maksudnya ribosa 5 fosfat ini akan terbentuk secara maksimal, yaitu ribosa 5 fosfatnya ini ketiga-tiganya dikonversikan menjadi ribosa 5 fosfat pada saat kita memang membutuhkan nukleotida dalam konsentrasi yang tinggi. Sehingga nanti ribosa 5 fosfatnya ini akan ada terbentuk 3 molekul. Kalau tidak, berarti dia hanya 1 molekul yang dikonversikan ke sini. Nah, nanti ribosa 5 fosfatnya ini nanti akan bereaksi dengan silulosa dan beberapa tahap reaksi nanti ujung-ujung akhirnya adalah terbentuk 2 molekul fruktosa 6 fosfat dan 1 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Kita ingat bahwa gliseraldehid 3 fosfat dan fruktosa 6 fosfat ini bisa lagi masuk ke dalam jalur glikolisis. Nah, ini silahkan nanti lihat lagi materi sebelumnya. Jadi nanti ini akan masuk lagi nanti ke dalam jalur glikolisis. Nah, silakan lihat dia pada tahapan yang berbeda. Nah, nanti dia akan masuk lagi ke dalam jalur glikolisis ini. Oke, baik, itu adalah sekilas tentang jalur pentosa fosfat atau heksosa monofosfat. Semoga bermanfaat.